Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan M. Tanaka Gilang Atla dan Rizka Silva akan mempresentasikan tentang integral permukaan di analisis vektor. Integral permukaan, misalkan S adalah suatu permukaan dua sisi yang mulus seperti gambar di bawah. Nah, S itu adalah ini, persisi mulus ini, yang dibagi menjadi dua, ada bagian bawah dan juga bagian atas. Misalkan salah satu sisinya dianggap sebagai sisi positif, jika S adalah permukaan tertutup, sisi ini diambil sebagai sisi luar. Sebuah vektor normal satuan N terhadap sembarang titik pada sisi positif S disebut sebagai sebuah vektor normal satuan positif. Ini adalah normal satuan positifnya. Jika dihubungkan dengan diferensial luas permukaan ds, sebuah vektor ds yang besarnya ds itu ds yang kecil dan arahnya menurut n, maka ds, sebuah vektor ds sama dengan normal satuan vektor dan ds. Integralnya adalah integral lipat 2s a dot vektor ds sama dengan integral lipat 2s a dot normal satuan ds. Dan ini ada 3 contoh dari integral permukaan yang disebut flux dari A melalui S, integral permukaan lainnya, di mana Pi adalah sebuah fungsi skalar. Untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan pada salah satu bidang koordinat, kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya. Misalkan permukaan S memiliki proyeksi pada bidang X dan juga Y, maka integral permukaan diberikan pada X dan Y di bagian atas. Nah, X dan Y ada di atas ini, yang diproyeksikan ada bidang Z yang tertinggal kan, karena di sini ada 3 bidang, yaitu X, Y, dan juga Z. Nah, Z-nya kita pakai untuk di bawah, yaitu panjang normal satuan vektor N dikali K. K ini dari Y, kan X biasanya di bagian-bagian itu XI, YJ, dan ZK. Nah, di sini Z-nya sebagai K. Lalu misalkan proyeksi pada bidang XZ, maka integral permukaannya adalah XZ yang diproyeksikan. Lalu yang tidak ada di sini adalah Y, maka yang dipakai J-nya, N dot J. Dan begitu pula pada proyeksi YZ. Untuk permukaan F yang berisikan X, Y, Z sama dengan C, maka nabla F merupakan vektor tegak lurus permukaan F yang berisi X, Y, Z sama dengan C. Vektor F yaitu ini adalah vektor, di sini adalah vektor do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Ini adalah vektor, dan yang dikalikan dengan f yang hasilnya menjadi do f per do xi ditambah do f per do yj ditambah do f per do zk. Dan normal satuan vektornya n-nya sama dengan vektor f per panjang vektor f. Langsung kita masuk ke dalam soal, karena di sini kita sudah mencari n-nya. Dari rumus ini a akan ada di soal, biasanya a-nya ada di soal, dan ds-nya akan kita cari karena rumusnya ini. N-nya, cara mencari n seperti ini, yaitu vektor f per panjang vektor f. Lalu k-nya adalah di bidang Z tadi. Kalau dari sini dari bidang Z, di sini di bidang Y, dan ini bidang X. Maka langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, hitunglah integral permukaan dengan A sama dengan 18ZI dikurang 12J ditambah 3YK, dan S adalah bagian bidang 2X tambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 12 yang terletak pada oktan pertama, dan N adalah normal satuan pada S yang rumusnya integral S A dot N ds sama dengan integral lipat S A dot N
dx dy per panjang n dot k. Berarti di sini titik koordinatnya adalah dx dan dy, yaitu x dan y. Yang pertama kita cari adalah vektor s. S-nya kita sudah ketahui, yaitu 2x ini 3y 6z sama dengan 12. Di sini vektor adalah do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali 2x ditambah 3y ditambah 6z dikurang 12 sama dengan 0. Yang hasilnya do per do xi dikali 2x, hasilnya 2i. Dan do per do xi dikali dengan 3y hasilnya 0. Dan do per do xi dikali 6z sama dengan 0. Ditambah do per do xy, do per do yj dikali 2x sama dengan 0. Do per do yj dikali 3y sama dengan 3j. Do per do zk dikali 2x hasilnya 0. Karena bagian yang tidak sama, seperti contohnya ini, do per do xi dikali dengan 3y, maka hasilnya 0. Maka sebaliknya, jika do per do xi dikali 2x, hasilnya 2i. Jadi, vektor S adalah 2i tambah 3j ditambah 6k. Lalu, kita mencari n. N tadi sudah dijelaskan cara rumusnya, yaitu vektor S per panjang vektor S, yaitu 2i ditambah 3j ditambah 6 per akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yang menghasilkan 2 per 7i ditambah 3 per 7i ditambah 6 per 7k, 3 per 7g, 3 per 7j ditambah 6 per 7k. Lalu yang kita cari lagi n dot k, yaitu n-nya sudah kita ketahui bahwa 2 per 7i 3 per 7j plus 6 per 7k dikali dengan k kali titik, maka k dikali i sama dengan 0, k dikali j sama dengan 0, dan k dikali k sama dengan 1. Dan 6 per 7. Karena dia 1, 6 per 7 kali 1 hasilnya 6 per 7. Lalu yang kita cari selanjutnya adalah di sini a dot n, yaitu a tadi sudah kita ketahui 16zi dikurang 12j ditambah 3yk dot dikali dot 2 per 7i 3 per 7j dan 6 per 7k. Maka hasilnya 36z dikurang 36 ditambah 17y per 7. Karena z dari kita, karena tidak memakai z yaitu x dan y, maka kita harus mencari nilai z-nya. Cara mencari nilai z-nya ada di s tadi, 2x tambah 3y ditambah 6z sama dengan 12. Yang kita cari adalah nilai z, yaitu z, di sini z sama dengan 12, konstanta 12 dikurang 2x dan dikurang 3y per 6, karena dia 6z. Jikalau dia hanya z saja, maka hasilnya 12 min 2x min 3y. Karena dia 6z, maka per 6. Maka hasilnya kita masukkan nilai z ini ke dalam z, yang menghasilkan 36 dikurang 12x per 7. Jadi sudah kita ketahui bahwasannya integral lipat s a dot n tadi nilainya 36 per 12x 36 min 12x per 7 dikali, karena dia pindah yang tadinya 6 per 7 jadi 7 per 6 dy dx. Maka kita hasilkan 7
36 36 min 2x min 12x per 7 dikali 7 per 6, maka hasilnya 6 min 2x. Setelah itu kita tinggal mencari nilai batas dari integralnya, antara dari integral y dan juga integral x. Pertama kita mencari nilai batas x. Misalkan y sama dengan 0 dan z sama dengan 0, maka nilai s tadi 2x tambah 3y tambah 6z sama dengan 12. Kita masukkan nilai y sama dengan 0 dan z sama dengan 0, maka 2x ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 12. 2x sama dengan 12. Maka x-nya 12 dibagi 2. Maka nilainya adalah 6. Selanjutnya kita mencari nilai batas y. Misalnya x adalah tetap dan z sama dengan 0. Maka s-nya, nilai s yaitu 2x tambah 3y tambah 6z sama dengan 12 sama dengan 2x, karena nilai x-nya tetap 3y dan z-nya sama dengan 0 sama dengan 12. Kita pindah ruas, 3y sama dengan 12 dikurang 2x. Nah, karena dia 3y, jadi 12 min 2x per 3. Maka integral 6, 0, 12 min 2x per 3 dan 0 dengan nilainya 6 min 2x dy dx. Lalu kita masukkan integralnya. 6 kita kasih y dan 2x kita kasih y, maka nilainya 6 dikali 12 per 2x per 3, 12 min 2x per 3 dikurang 2x, 12 min 2x per 3, dan yang bawahnya ini 0, kita langsung saja jadikan 0, maka hasilnya adalah 24 min 12x tambah 4x kuadrat per 3 dx. Setelah integral y yang kita lakukan, selanjutnya kita lakukan ke integral x-nya. Langsung kita masukkan 24 seperti yang di sini. 24 kita kasih x, 12 kita kasih x, dan hasil yang 0 kita langsung saja jadikan 0, karena mau berapapun jikalau dikali 0 maka hasilnya akan 0. Jadi hasilnya 144 dikurang 216 ditambah 864 per 9 sama dengan 216 per 9. 216 dibagi dengan 9 hasilnya 24. Oke, soal selanjutnya, hitunglah integral lipat s a dot n ds, di mana a sama dengan zi plus xj dikurang 3y kuadrat z k, dan s adalah permukaan silinder x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 yang terdapat dalam oktan pertama antara z sama dengan 0 dan z sama dengan 5. Proyeksi bidang x dan juga z. Kita lakukan dengan hal yang sama. Kita cari nilai vektor s, yaitu do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk dikali dengan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, yang hasilnya 2xi ditambah 2yj. Lalu kita mencari nilai n, yaitu vektor s per panjang vektor s, yang hasilnya xi plus yj per 4. Lalu kita cari, karena kita proyeksi bidang x dan z yaitu i dan k, berarti yang tidak kita pakai adalah j. Berarti kita cari n dot j sama dengan xi plus yj per 4 dikali dengan j. J dikali j, j dikali i sama dengan 0, j dikali j sama dengan 1, y
maka Y akan kita bawa, yaitu 1Y. Y dikali 1 sama dengan Y. Jadi N dot J hasilnya Y per 4. Lalu kita cari lagi A dot N, yaitu ZI ditambah XJ dikurang 3Y kuadrat ZK dikali dengan kali dot dengan XI per YJ. XI ditambah YJ per 4 sama dengan 1 per 4 XZ ditambah XY. Maka integral lipat S 1 per 4 dari sini XZ plus XY dikali 4 per Y. Jangan lupa karena dia pindah ruas, jadi yang di bawah pindah ke atas. 4 per Y dx dz. Lalu kita hasilkan dari 1 per 4 XZ plus XY dikali 4 per Y. 1 per 4 dikali 4 per Y, yaitu hasilnya 1. 1 dikali dengan XZ ditambah XY, hasilnya XZ plus XY. Per, karena Y-nya masih ada, jadi per Y. Nah, karena kita tidak memakai Y, kita harus mencari nilai Y di sini. Yaitu seperti yang tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6. Kita pindahkan ruas Y-nya, jadi Y kuadrat sama dengan 16 min X kuadrat. Jadi Y sama dengan akar 16 min X kuadrat di dalam oktan pertama. Selanjutnya kita mencari nilai batas dari integralnya. Yang pertama kita mencari nilai batas Z. Nah, Z tadi sudah ada di soal, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 5. Yang berarti oktan pertama adalah 0 kurang dari Z, berarti Z lebih dari 0 dan kurang dari 5. Mencari nilai batas X. Selanjutnya mencari nilai batas X. Rumus jari-jari silinder yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jari. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Tadi karena jari-jarinya adalah 16. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. 0 lebih dari sama X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan nilai batasnya yang Z tadi 5, 0, 4 dan 0. Dan di sini kita masukkan nilai ini tadi. Oh sorry, di sini tadi ada X harusnya. Oh ya udah ada. Jadi isinya XZ per akar 16 min X kuadrat plus X dx dz sama dengan yang pertama kita kerjakan yang dz-nya, dx-nya ya. Ya kita kerjakan dx-nya. Pertama, karena dia ada 2 di sini, kita keluarkan z-nya. Lalu misal U sama dengan 16 per X kuadrat yang ini, maka DU sama dengan negatif 2X dx. Lalu kita masukkan di sini 4, 0 yang nilainya. Karena kita pisah antara X ini dan juga ini, kita buat menjadi 2. Jadi negatif akar 16 min X kuadrat, kita masukkan integralnya tadi 4 dan juga 0 sama dengan Z, karena Z nya sudah kita taruh di luar, dikali negatif di sini tadi 0,4 sama dengan hasilnya 4Z ditambah, lalu kita kerjakan yang X nya, maka integral 4 dan 0 X dx kita masukkan 1 per 2 X kuadrat. 1 per 2 dikali 16. X nya tadi 4.
4 dikali 4 pangkat 2. 4 kali 4 16. Dikurang karena di bawahnya 0, ini 0, sama dengan hasilnya 1 dikali 16, hasilnya 16, dibagi 2 hasilnya 8. Jadi bisa kita simpulkan integral dx tadi hasilnya 4z ditambah 8. Lalu kita lakukan ke integral yang dz. 4z tambah 8. Integralnya 5 dan 0. Kita masukkan menjadi 2z kuadrat ditambah 8z. 5, 0. Lalu kita masukkan nilai 5 dan juga nilai 0. Nah, karena 0 itu dikali dengan berapapun hasilnya 0, maka langsung saja kita hasilkan 0. Maka 50 ditambah 40 sama dengan 90. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai integral permukaan tapi melalui contoh soal. Teman-teman kalau misalnya ada bukunya bisa buka di halaman 105, itu di nomor soal yang 58, karena itu mengenai tentang integral permukaan. Baik, kita lanjut ke soalnya dulu ya. Jadi kita baca soalnya di nomor 58 ini. Hitunglah integral permukaan vektor A dot vektor N ds untuk tiap-tiap kasus berikut. Jadi di sini untuk soalnya ada soal A. Soal A itu vektor A sama dengan YI ditambah 2XJ dikurang 2ZK, dan S adalah permukaan bidang 2X plus Y sama dengan 6 dalam oktan pertama yang dipotong oleh bidang Z sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya, ini kita ketahui tadi kan vektornya kan vektor A YI plus 2X J negatif 2K. Selanjutnya permukaan bidangnya S ini sama dengan 2X plus Y sama dengan 6, lalu dipotong oleh bidang Z sama dengan 4. Karena bidang tidak memuat Z, maka ditulis Y sama dengan 6 dikurang 2X. Jadi ini kita pindah ruas dan 2X ini kita pindah sini jadi negatif. Nah, parameter permukaan R dalam kurung X, Z sama dengan X, kita tetap tulis X dikurang. Terus untuk Y-nya, ini ya tadi teman-teman, sebaik kita ini kan, kita pindah ruas jadi 6 dikurang 2X, lalu Z, kita turunkan parsial. Jadi, ini terhadap X, R terhadap X. Kenapa dia bisa dapat 1, negatif 2 sama 0? Karena untuk singkatnya itu kita bisa gini. Kan kalau parsial itu angkanya gini, kayak 6 kebalik ya, maaf tulisannya jelek, per X kan, jadi itu kita tulis X. Nah, karena dia per X, ini kan sama-sama X nih, jadi untuk X sama X ini jadi satu. Kalau misalnya dia sama tuh dia bakalan ngasilin satu, tapi kalau misalnya X sama 6 nih 0 jadinya. Terus X sama ini jadi satu, satu dikali sama negatif ini, maka hasilnya mendapatkan negatif 2. Terus X sama Z dia kan gak sama, dia makanya hasilnya 0. Selanjutnya ini R terhadap Z. Nah, sama kayak tadi, ini kita ganti jadi Z karena parsialnya. Terus Z sama X kan gak sama, jadi 0. Terus Z sama ini di sini kan gak ada Z sama sekali kan, adanya X, maka dia akan menghasilkan 0. Kalau ini tadi kan X, ini ada X-nya, makanya dia masih bisa menghasilkan negatif 2. Karena ini gak ada Z, maka hasilnya 0. Nah, lalu Z sama Z maka menghasilkan 1. Vektor normalnya berbentuk matriks gini ya. R Rx dikali sama RZ. Nah, bentuknya matriks kayak gini. Jadi kalau kita mau ngitung yang I, yang ini kita tutup, seharusnya ini kita tutup gini. Kita tutup gini. Maka yang dihitung itu negatif 2 dikali sama 1 dikurang 0 dikali sama 0. Maka kalau negatif 2 dikali sama 1 kan negatif 1, negatif 2, 0 sama 0 hasilnya bakalan 0. Nah, negatif 2 dikurang 0 maka hasilnya negatif 2. Nah, kalau untuk yang lainnya juga sama. Kalau misalnya J berarti ini yang kita tutup,
Gini, kita hitung yang ini. Terus untuk yang itu kita tutup juga, yang atas masih kita tutup yang ini, tapi yang ini nggak tutup ya, jadi kita hitungnya 1 dikali sama 0 dikurang 0 dikali sama negatif 2. Nah, dia akan menghasilkan nilai negatif 2, negatif 1, dan 0. Nah, karena dia negatif, kita positifin. Jadi 2, 1, dan 0. Selanjutnya ke medan vektor permukaan. Nah, vektor A sama dengan negatif 6 dikurang negatif 2. Dari mana? Dari, kan yang untuk yang pertama ini YI kan. Nah, jadi kita Y-nya ini kita masukin ke sini. Lalu ini 2x, dia tetap 2x, Z-nya negatif Z. Nah, hitung hasil kali titik. Jadi vektor A di dot ds itu kita masukin vektor A ini tadi vektor A. Nah, ds ini yang kita positifin tadi. Ds ini kita positifin ini tadi. Terus di sini. Nah, terus habis itu 2x 2 dikali sama 6 dikurang 2x. Lanjut 2x dikali sama 1 kan tetap 2x. Ini seharusnya 2x ya, teman-teman. Ini seharusnya 2x aja, bukan 12, saya salah tulis. Ini seharusnya 2x. Nah, maka dia hasilnya akan 12 dikurang 2x, karena 2 dikali sama 6 jadinya 12. Terus negatif 2x, ini kan 2x, ini 2x, jadi 2x pada pokoknya hasilnya nanti 12 dikali 2x. Nah, daerah integralnya ini, maka x kurang dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3. Lalu untuk z kurang dari sama dengan 0 dan z kurang dari sama dengan 4. Nah, sehingga integral permukaan vektor A dot n ds sama dengan, untuk batas yang pertama kan tadi 0 sama x, untuk yang x tadi kan 0 sampai 3, terus yang z 0 sampai 4. Nah, ini hasilnya tadi, hasil dari ini. Terus dz dx. Nah, selanjutnya terhadap z. Kenapa dia di sini udah ada 4? Karena kan ini nggak dipakai kan kalau terhadap z. Ini kan nggak dipakai, yang dipakai cuman ini. Nah, jadi turunan dari dz itu z. Nah, kalau misalnya z, kita masukin lah batas-batasnya ini 0 sama 4. Nah, 4 dikali sama 0, 4 masuk sini, terus 0 hasilnya, terus dikurang 4 dikurang sama 0 hasilnya 4. Makanya di depan udah kita tulis 4. Lanjut lagi ke turunan yang ini. Maka 4 integral 0 sampai 3, kita masukin yang ini. Terus kita lanjut masukin batasnya nih 0 sampai 3. Maka 3 nya dimasukin sini, terus 3 nya dimasukin sini. Maka 12 kali 3 itu 36. Lanjut lagi 3 kuadrat itu 9 sama dengan 4. Kan kalau 0 juga ini bakal habis kan ya, jadi kita masukin yang ini aja langsung. Maka jadinya 4 dikali sama 27 hasilnya 108. Nah, kita lanjut ke yang B. Yang B ini soalnya vektor A sama dengan x plus y kuadrat i dikurang 2xj ditambah 2yz k. Dan S adalah permukaan bidang 2x plus y plus 2z sama dengan 6 dalam oktan pertama. Penyelesaiannya diketahui vektor A ini tadi kita tulis, lalu permukaan bidangnya yang ini tulis. Nah, kita langsung aja nih z-nya. Ini kan z nih. Z-nya kita keluarin, 6-nya kita masukin sini, 2-nya kita pindah luas jadi negatif 2x, lalu y-nya juga negatif y, 2-nya kita pindah ke bawah untuk membagi. Maka dapat 2, ini 6 dibagi sama 23, 2
2x ini jadi x karena habis, lalu y ini kan nggak bisa, jadi negatif y per 2. Kita lanjut ke parameternya. R dalam kurung x, y sama dengan x nya kita tetap masukin, y nya tetap juga, lalu z nya kita tadi sudah carikan, ini kita masukin sini. Maka turunan parsialnya sama kayak tadi, kalau ini kan terhadap x, maka kalau x sama x jadi 1, terus x sama y jadi 0, x sama ini karena dia ada x nya nih, maka hasilnya negatif 1. Terus terhadap y sama x jadi 0, y sama dengan 1. Nah, untuk yang ini juga ada nih, y kan, jadi y sama y 1, jadinya negatif 1 per 2. Nah, untuk vektor normalnya bentuknya matriks juga sama seperti yang di atas, tapi di sini saya langsung menjabarkan atau langsung meringkas menjadi jawabannya 1, terus naik 1 per 2 sama 1. Bisa kita pakai ini kayak ini nih, kita tutup, untuk yang ini kita tutup, jadi yang kita kali ini 0 sama negatif 1 itu dikurang 1 dikurang 0 gitu. Caranya sama ya teman-teman, pasti semuanya sudah belajar matriks ya, itu cara matriks. Lanjut kita kalikan 2, kenapa? Biar mudah, ini kan ada 1 per 2 1 per 2 gitu kan, biasanya kalau pecahan-pecahan itu dia bakalan susah kan, jadi kita kalikan 2, 2 kali 1 itu 2, 2 kali 1 per 2 itu 1, dan 2 kali 1 itu 2, dx dy, kita substitusikan z. Nah, vektor A ini tadi kita masukin. Nah, untuk z nya ini kan tadi ada 2y, z ini kita masukin yang ini, kalian nggak usah dimasukin ya guys, kita kali dulu, 2 dikali 3 ini 6, 2 dikali x ini 2xy, 2y dikali sama negatif 2, negatif y per 2 ini bakal menghasilkan y kuadrat. Nah, kita masukkan lagi nih, ini menjadi x nya ya, yang simple. Kalau ini tadi kan masih kita perlu ngali-ngaliin, jadinya vektor A sama dengan x plus y kuadrat, nah habis itu negatif 2x, terus 6y dikurang 2xy dikurang y kuadrat. Kita tinggal ngitung vektor A d vektor s. Nah, kita masukin nih yang tadi nih, a nya, ini kan a nya kita masukin ini. Terus ds ini yang ini nih, 2 1 2 yang kita positifin tadi, 2 dikali sama x plus y kuadrat, terus tadi sih abis 2 itu kan 1, nah sama aja kan, negatif 2x dikali sama 1 tetap negatif 2x, terus ini 2 dikali sama 6y dikurang 2xy dikurang y kuadrat, maka menghasilkan 12y dikurang 4xy. Nah, daerah proyeksi bidang xy itu maka mendapatkan 2x plus y kurang dari sama dengan 6, lalu x lebih dari sama dengan 0, terus y lebih dari sama dengan 0. Maka batasnya itu x kurang dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3. Lalu y kurang dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 6 dikurang 2x. Maka integralnya 0 sampai 3 untuk yang x, untuk yang y 0 sampai dengan 6 dikurang 2x. Lanjut kita masukkan tadi yang kita udah cari nih, untuk ininya kita masukin di sini ya, vektor a dot ds, vektor ds ini kita masukin sini, dy dx. Nah, kita integralkan, kita masukkan batas-batasnya 6, untuk yang pertama 6 0 6 dikurang 2x, ini masukin seperti pengerjaan integral pada umumnya. Maka terus kenapa di sini tiba-tiba ada 8? Karena kan ini 2 ini kita keluarin, jadi ini 3, terus ini x saja kita tambahin pangkat 3. Nah, 2 dikali 2 dikali 2, 2 di sini, ini soalnya 2 dikali sama 2 dikali sama 2, maka hasilnya 8. Nah, ini kita perkecil, jadinya dari 6 dikurang 2x ini jadi 3x.
3 dikurang X. Nah, kita misalkan nih, untuk menyelesaikan ini kita misalkan U itu 3 dikurang X. Jadi 8, integral batasnya 0 sampai 3, U pangkat 3 DU. Nah, kita masukin jadi 8. Ini rumusnya kalau teman-teman sama tahu kan, kalau misalnya nanti ini nih 3 ditambah 1 per N plus 1. Nah, jadi ini U pangkat 4 per 4. Ini batasnya kita masukin menghasilkan nilai 2 dikali 81. Maka kalau dijumlahin hasilnya 162. Nah, 162 ini kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena tadi kan kita udah mengalihkan ini, biar kita gampang hitungnya, kita udah mengalihkan sama 2. Makanya kita ganti menjadi 192 dibagi 2 sama dengan 81. Jadi begitu. Itu untuk soal yang 58, nomor 58 ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita ke soal yang berikutnya. Tadi sama, masih di halaman yang sama. Ini untuk nomor yang 39. Nah, soalnya itu jika vektor F sama dengan 2y dikurang z j plus x kuadrat k dan S adalah permukaan silinder parabolik y kuadrat sama dengan 8x dalam oktan pertama yang dibatasi oleh bidang-bidang y sama dengan 4 dan z sama dengan 6, hitunglah integral permukaan vektor f dot n ds. Jadi penyelesaiannya ini kan diketahui vektor f-nya. Ini. Kita tulis di sini. Lanjut, permukaan silinder paraboliknya, permukaannya itu ini. Nah, kita ubah menjadi x nya kita pindah ke sini, y nya kita pindah ke sini, 8 nya kita taruh bawah. Makanya hasilnya jadi x y kuadrat per 8. Nah, daerah batasnya. Dari mana kita tahu daerah batas ini? Dari ini tadi, untuk y itu 4, lalu untuk z-nya 6 batasnya. Makanya di sini y lebih kurang dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 4. Terus z kurang dari sama dengan 0, lalu z kurang dari sama dengan 6. Parametrisasinya r dan kurung y z. Kita masukin nih tadi x-nya kan, udah kita carikan, ini kita ubahkan. Terus y dan z. Terus turunan parsial sama kayak yang pertama tadi, turunan parsial caranya masih sama. Teman-teman tahu kan cara-caranya. Nah, maka didapat dia y per 4. Ini kan terhadap y, jadi y per 4 terus 1 dan 0. Terus terhadap z dia akan mendapatkan 0 0 1. Untuk NDS nya itu masih sama, pengerjaannya matriks juga. Nah, di sini tapi saya langsung mencantumkan hasilnya saja karena di sini pasti teman-teman semua sudah tahu kan cara mengerjakan matriks bagaimananya. Sebaiknya sebelum teman-teman semua belajar ini, teman-teman pahami dulu tentang permatriks dan turunan parsial. Nah, di sini untuk NDS-nya itu R Y kali RZ itu menghasilkan nilai 1 negatif Y per 4 0 DY DX. Terus habis itu vektor F dot N kita masukin nih vektor F nya. Vektor F nya itu 2Y negatif Z sama. Nah, ini kenapa nih bisa 64? Karena di sini nih kita tambahin pangkatnya. Di sini jadi 2, terus di sini jadi 4, di sini jadi 2. Nah, maka dia menghasilkan kalau misalnya 8 kali 8 kan 64. Nah, jadi ini deh pangkat 4. Terus kita masukin tadi yang udah kita cari tadi yang pakai matriks, kita masukin sini, kita kalikan 1 2y dikali sama 1, negatif z dikali sama negatif y per 4, terus y pangkat 4 dikali 64 dikali sama 0. Nah, kalau ini kan habis kan, jadi yang dikali itu cuma
Jadi hasilnya tuh bakalan nunjukin cuma 2Y plus YZ per 4. Nah, kita lanjut ke integralnya. Kita masukin batasnya tadi yang udah kita dapat. 0 sampai 4, 0 sampai 6, kita masukin ini tadi. Yang kita udah dapat. Kita masukin ZF, DZ, DY. Selanjutnya kita masukin batasnya, pengerjaannya integral pada umumnya. Kita masukin nih 6 dikali sama 2, 12. Terus 6 dipangkat ini nih 6 kuadrat hasilnya 36. Nah, selanjutnya ini kita perkecil, makanya hasilnya 9 per 2Y. Nah, lanjut, ini kita tambahin 12 ditambah sama 9, karena dia udah sama-sama Y ya. 12 ditambah 9, maka hasilnya 33 per 2Y. Nah, kita selesai lagi nih integralnya. Kita masukin batas-batasnya, 4 kuadrat sama 0, ini kan 0, jadi kita nggak hitung ya. 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4, hasilnya 16, 2. Nah, 16 bagi 2 itu 8, dikali sama 33 per 2. Tadi kan 33 per 2 nya belum kita apa-apain kan, makanya dia kalau dijumlahin menghasilkan nilai menjadi 132. Oke, itu dia tadi penjelasan dari kelompok 10. Jikalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan saja pertanyaannya di dalam kolom komentar. Dan insya Allah kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, mungkin sekian dari kelompok 10 kami akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.